Ini benteng ini dibangun dahulu oleh Kerajaan Goa pada tahun 1545. Yang bangun adalah Raja Goa yang ke-9. Penyelesaiannya kemudian 1 tahun kemudian oleh Raja Goa yang ke-10. Beri nama benteng kura-kura atau penyu. Maka dalam bahasa Makassar lebih populer dengan nama benteng Panyua. Ke atas Bisa barangkali sambil jalan ya? jalan. Ayo sini. Tujuan utama pembangunannya benteng ini sebetulnya sebagai benteng pertahanan. Jadi ini adalah benteng pengawal untuk menjaga dan memperkuat Kerajaan Goa. Tetapi secara singkat ketika Kerajaan Goa itu kalah perang dalam sejarah oleh VOC Belanda, maka dalam sejarah dikenal dengan nama Perjanjian Bungaya. Benteng ini diserahkan kepada VOC lewat Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Yang melakukan perjanjian itu adalah Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa yang ke-16 dengan Cornelius Jansen Spilman. Setelah jatuh ke tangan VOC secara resmi pada 18 November 1667 oleh VOC, benteng ini kemudian namanya dirubah dari benteng Panyua menjadi benteng Rotterdam. Ini sampai sekarang lebih populer dengan nama benteng Rotterdam. Nah, ketika itu bangunan yang ada di dalam tadinya dia hanya berupa rumah-rumah panggung. Itu oleh Belanda kemudian dihancurkan semua. Tetapi dinding-dindingnya tidak dihancurkan. Jadi dinding-dinding yang mengelilingi bangunan yang ada di dalam itu oleh Belanda dipertahankan. Nah, Belanda bangunlah pertama kali gedung ini. Gedung D ini adalah tempat tinggalnya Gubernur Hindia Belanda. Kemudian dibangunlah gedung P ini. Ini adalah gereja pertama zaman pendudukan Belanda. Kemudian dibangunlah gudang rempah-rempah Saman Belanda. Jadi Belanda itu dari negeri Belanda mereka bawa tehel, bawa genteng, diisi di atas kapal-kapal VOC untuk jaga balancing kapal sampai di Selat Makassar. Sampai di Makassar kapal itu masuk ke sisi belakang gedung ini karena di sisi belakang itu dahulu ada kanal. Kapal itu bisa masuk sampai ke sisi situ, diturunkan genteng tehel tadi, dipakailah buat pembangunan gedung-gedung. Jadi genteng-genteng itu terutama yang di bawah gedung D ini itu masih disinyalir sebagian kecil masih ada yang asli yang dibawa dari negeri Belanda. Iya. Kalau dicopot, dibalik, di belakang baliknya itu ada tulisan berbahasa Belanda. Nah, setelah kosong kosong kapal-kapal itu kemudian diisi full dengan rempah-rempah, cengkeh dan pala. Jadi itu yang mereka bawa ke sana. Setelah benteng ini jatuh ke tangan VOC, benteng ini tidak hanya dipakai sebagai kantor, tapi salah satu ruangannya juga pernah digunakan sebagai penjara. Termasuk Pangeran Diponegoro pernah dipenjara di pojok sana. 1830 Pangeran ditahan di Magelang, kemudian dari Magelang dibawa ke Batavia, dari Batavia ditahan di Museum Fathahillah, kemudian dari Batavia sekarang Jakarta dibawa ke beberapa tempat termasuk sampai ke Manado, kemudian ditahan di sana selama kurang lebih 2 tahun. Dari Manado pada tahun 1833 kemudian dibawa ke Benteng dan ditempatkanlah beliau di sudut ruangan yang diberi nama atau diberi simbol bangunan M ini. Di bawahnya yang dikenal dengan nama sudut Bastion Bacan. Di dalam hanya ada lukisan dan meja serta tempat tidur. Ada sebagai alat visualisasi gambaran bagaimana Pangeran Diponegoro dulu masa ditahan hidup secara sederhana. Beliau ditahan di ruangan di benteng ini kurang lebih sekitar 21 tahun 6 bulan.
semasa ditahan itu beliau juga dapat gaji sebesar 600 gulden juta per bulan. Tapi itu yang diterima oleh pangeran itu hanya separuhnya. Setelah pangeran sakit, pangeran dipindahkan dari ruangan ini ke ruangan belakang di sana di gedung J. Nah, disitulah pangeran disinyalir meninggal karena disitu juga dalam tidurnya. Setelah meninggal, pangeran dimakamkan di Jalan Diponegoro. Luas benteng ini kira-kira hampir kurang lebih 3 hektar. Kemudian ketinggian dinding bentengnya ada yang mencapai 3 meter, kemudian ketebalannya ada yang mencapai 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Nah, Belanda menempati benteng ini dari tahun 1667 sampai dengan tahun 1941. Tahun 1941 Belanda pergi, kemudian ini ditempati oleh tentara Jepang. Tahun 1942 sampai 45 Jepang kemudian bangun bangunan yang ada di sana, itu ada lagi yang tidak bertingkat itu. Masa pendudukan Jepang itu dipakai sebagai lab bahasa dan lab pertanian gitu. Jadi arsitekturnya hampir mirip, hanya saja bangunannya tidak bertingkat. Pada tahun 1945 kita merdeka 45, tapi kan masih ada perang juga. Benteng ini dikenal sebagai camp tentara-tentara Knil. Mereka dulu adalah orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang banyak berasal dari Pulau Ambon yang direkrut sama Belanda dijadikan sebagai tentara, sebagai Belanda hitam. Ketika Belanda pergi, mereka menempati benteng ini karena tidak mau ikut ke Belanda dan tidak mampu bayar tiket. Mereka menempatilah benteng ini dan menjadikan benteng ini menjadi camp tentara Knil. Ini sampai tahun 1949. Setelah tahun 1949 ini kemudian benteng ini direbut oleh tentara Indonesia, kemudian benteng kembali dijadikan sebagai perumahan sipil dan tentara sampai dengan tahun 1969. Tahun 1970 benteng ini kemudian secara besar-besaran direvitalisasi. Nah, setelah direvitalisasi secara besar-besaran, benteng kemudian diserahkan diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, benteng kemudian secara resmi pada tahun 1971 ditetapkan sebagai kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya. Pengelolaannya di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di dalam benteng ini ada 2 kantor. Ya, ini museum. Namanya Museum Lagaligo. Lagaligo itu adalah epik yang menceritakan tentang asal-muasal orang-orang Bugis Makassar. Ditulis dalam aksara yang dikenal dengan nama Sure Galigo. Panjangnya 2 kali lebih panjang dari epik Mahabharata dan Ramayana yang ada di India. Jadi dia menceritakan tentang adanya dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Cerita mitos. Ini ada 2 ruangan dipisahkan oleh jalan menuju ke atas untuk meriam senjata kalau penjalan di atas. Yang kanan tidak ada jendela, yang kiri ini ada jendela. Jadi mungkin zaman VOC dulu kalau hukumannya berat-berat, ini adalah sel isolasinya dimasukkan di sini, kalau ringan-ringan dimasukkan di sini. Walaupun demikian di atas masing-masing ada ventilasi di atas. Sekarang pemanfaatannya dimanfaatkan sebagai gudang saja. Jack, masuk dulu Jack. Ini ventilasi yang menghubungkan ke atas, nanti di atas ada penutupnya. Kalau di ruangan ini dia memiliki 3 ventilasi. Gitu. Jadi dahulu benteng ini dikelilingi sama parit ini. Belakang ini parit semua ini. Jadi ini masih merupakan hamparan tanah lapang sampai ke bangunan itu. Ini yang kanan lah. Ya, yang kanan di sana. Dia terhalang sama pohon-pohon ini tuh. Ada. Pisang. Nanti kalau di atas sana kita naik di atas sana itu baru kelihatan. Karena Makassar adalah hanya merupakan jalur rempah saja. Makassar tidak ada dulu
Jadi Makassar hanya jalur rempah. Jadi rempah itu datangnya dari Kepulauan Ternate, Ambon, Bacan. Maluku juga sering ya, Maluku. Ya. Inilah ventilasi ada 5. Ini ventilasi yang tadi penjara di bawah tadi. Ini gerbang utamanya. Oh, bukannya di depan sana? Itu bagian belakang. Sekarang jadi gerbang utama. Jangan sampai di sini. Oh, ini sudah ditutup. Tapi sebelumnya kita lihat lukisan dulu. Di sini ada pelukis terkenal. Dan ini bisa dijadikan sebagai buah tangan kalau suka. Kebetulan ini ada bapak. Dia adalah penemu lukisan tanah liat. Jadi bapak ini bepergian dari satu kabupaten ke kabupaten lain untuk cari tanah liat lewat proses filter yang makan waktu 3-4 bulan. Nah, setelah itu dapat tanah liat dengan kualitas yang terbaik, dicampur saja dengan air. Kemudian bapak ini melukis objek lukisannya hanya dengan menggunakan kertas, bilah bambu dan tangannya. Dia penemunya satu-satunya di dunia, jadi ada di sini. Kebetulan ketemu dengan penemu dan pelukisnya. Iya, oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Mari. Jadi sebetulnya dalam sejarah kerajaan Goa itu tidak kalah perang dengan VOC, tapi memilih untuk menghindari pertumpahan darah sesama orang-orang pribumi. Itulah yang dimanfaatkan sama VOC lewat politik divide of imperanya. Nah, oleh Sultan Hasanuddin dilihat mau melakukan perundingan buaya. Walaupun sebagian besar anak dan pengikut saudara Sultan Hasanuddin itu banyak yang tidak menyetujui perundingan itu. Mereka lebih memilih untuk melakukan perang sampai dengan titik darah penghabisan atau perang habis-habisan. Dan mereka yang tidak setuju, mereka pergilah ke Jawa, dan ada yang ke Siam atau Thailand. Ini sudah laut ini sebetulnya, tapi karena sudah reklamasi, jadi laut lebih keluar. Oh, dulu laut di sini. Ya, itu laut ini semua itu laut kelihatan.